ada bisikan untuk membantu secara positifnya. Tabarakasmu rabbikatul jalali wal ikram, itu bisikannya. Karena karunia itu datangnya dari Allah. Amalkan. Dan itu juga untuk bentengnya. Tabarakasmu rabbikatul jalali wal ikram. Saya bisikan itu ketika 8 hari saya melek nih, nggak tidur, untuk membentengi beliau itu. Saya kasih amalan itu. Akhirnya saya WA, Pak Dewan, tolong amalkan itu. Untuk apa, Pak? Amalkan aja. Nah, akhirnya sampai sekarang juga beliau tetap ngamalkan itu. Nah, saya gali lagi, karena karunia itu datangnya dari Allah. Keselamatan apapun yang terjadi itu Allah. Maka Pak Dewan harus mengamalkan itu. Tapi tentang ritualnya tetap jalan. Karena dia makhluk ciptaan Tuhan, Pak Dewan juga makhluk ciptaan Tuhan. Karena Pak Dewan sudah mengikat perjanjian dengan Ibu Suri, ya Pak Dewan harus menjalankan apa yang beliau minta. Karena sama. Meskipun dia makhluk astral, makhluk ciptaan Tuhan, dia itu sama. Punya welas asih juga seperti kita. Cuma kitanya aja yang nggak bisa tahu tentang perasaan-perasaannya. Kalau kita tahu tentang perasaannya, makhluk-makhluk astral itu sama makanya seperti saya. Seperti makanya punya welas asih. Dan dia juga nggak akan mengganggu manusia kalau manusianya tidak mengganggu dia. Karena apa? Jin dan manusia itu selalu hidup berdampingan. Dia tahu keinginan saya, tapi saya tidak tahu keinginannya jin. Kan kayak gitu. Tapi kalau untuk tumbal tiada ampun, Pak ya? Tiada ampun. Karena setiap perjanjian harus dijalankan dengan yang sudah ditentukan. Komitmen gitu. Komitmen itu tetap jalan. Tetap. Kita tidak menyalahkan Ibu Suri, dan saya juga tidak menyalahkan Pak Dewan. Yang namanya welas asih dia punya juga, manusia juga punya. Karena Allah selalu mengasih sifat tulonya yang harus kita amalkan. Dan kemungkinan jika dia juga tuh punya sifat tulonya yang mungkin dia amalkan juga kepada manusianya. Kenapa? Ketika manusia minta kepada Ibu Suri dan Ibu Suri mengabulkannya, tetap manusia, tetap dia juga harus mempunyai imbalannya, kan kayak gitu. Nah, itu makanya. Tadi donatur itu siapa, Mbah? Nggak diketahui. Donatur itu dalam keadaan misteri, makanya. Abah juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Sampai Abah itu wanti-wanti, Pak Dewan, kalau orang ngasih cek itu jangan-jangan palsu. 1,75 miliar itu yang betul sih Pak Dewan. Itu nggak minta apa-apa Pak Dewan. Nggak minta kontrak politik, nggak minta proyek. Ini mah apa tuh? Kalau orang ngasih modal ke Dewan, itu biasanya itu minta sesuatu, minta proyek, minta ini, minta ini. Itu biasanya. Tapi dia itu nggak minta apa-apa. Nah, uang itu jangan pernah ada sisa, itu harus dihabiskan semua. Nanti yang nggak milih mungkin ya itu tumbalnya. Kalau yang milih mungkin ya selamat. Nah, itu biasanya seperti itu putaran. Banyaknya berhasil ya, Pak? Alhamdulillah berhasil. Ini dari kisah Abah, bagaimana kalau banyak orang yang minta diantar Abah untuk ke wewe putih? Untuk melakukan ritual wewe putih sama orang lain, Abah nggak pernah jalankan, nggak akan mau, karena belum ada ikatan. Kalau sama Pak Dewan ini dari tahun 2019 semenjak Abah hitam, karena dia itu sangat baik sama saya, Pak, sangat menghargai saya lebih tunduk, saya lebih menghargai lagi. Oke, yang terakhir Mbah, jadi apa mungkin setiap caleg pemilihan seperti ini, Mbah? Pasti selalu melakukan ini? Pasti, Pasti. Gimana kalau mereka polos? Kalau tentang kepolosan sesuatu calon, baik caleg
maupun presiden, semuanya itu pakai. Tergantung tingkatan-tingkat.